tergantung nanti dari gambarnya. Nah, misalkan pondasinya seperti ini, maka untuk menghitung luas penambangnya, Anda bisa menjumlahkan sisi atas dan sisi bawah pondasi, kemudian dibagi dua, dikalikan dengan tinggi atau kedalaman pondasinya. Nah, di contoh ini lebar 70, lebar atas 30, tinggi 90. Kemudian nanti volumenya tinggal mengalikan luas yang didapatkan dengan panjang pondasinya. Sudah selesai ya. Luas penambangnya adalah setengah kali dalam kurung 0,3 ditambah 0,7 ya, dan baru dikalikan 0,9. Hasilnya adalah 0,45 meter persegi luas penambang dari pondasi batu kalinya. Kemudian jika nanti dari gambar D pondasi sudah dijumlahkan, panjangnya pondasi tersebut adalah 70 meter, maka volume dari pondasi batu kali ini adalah 0,45 kali 70 atau 31,5 meter kubik. Nah, misalkan nanti di bawah pondasi ada unstamping atau lapisan batu kosong ya, Anda tinggal menambahkan saja ya. Anda bisa hitung juga penambangnya, tinggal dikalikan. Caranya sama, yaitu untuk pekerjaan pondasi dengan bentuk trapesium ya, pondasi batu kali. Jika pondasinya bentuknya berbeda, misalkan lajur tapi pondasi beton ya, Anda hitung juga nanti luasannya, sama aja caranya ya. Pondasi telapak itu kan bentuknya lurus-lurus ya, paling ada sedikit miringnya. Nah, itu kemudian setelah pondasinya sudah selesai dibuat di seluruh panjangnya itu, kemudian diteruskan dengan pembuatan sloof. Sloof itu adalah balok yang berada di atas pondasi. Dia akan menahan berat dinding dan meneruskannya ke pondasi. Sloof ini tergantung dari besar bangunannya ya. Jika bangunannya hanya bangunan rumah satu lantai sederhana, sloof-nya juga kecil, biasanya cukup 15 kali 20 sudah cukup. Kalau bangunan bertingkat bisa sebesar ini ya, 15 kali 30. Pembesiannya juga akan berbeda ya, karena besi di dalam beton itu nanti juga akan berpengaruh pada kekuatan betonnya dalam menahan beban. Di contoh ini slope-nya ukurannya 15 kali 30. Kemudian di dalamnya ada tulangan-tulangan besi. Berapa tulangan dan sebagainya disebutkan dalam keterangan. Di situ Anda bisa baca ada keterangan 3 spasi D12. Artinya ada 3 buah tulangan dengan diameter D16 atau 16 mili. D16 itu adalah milimeter. Jadi ada 3 tulangan di bagian atas itu, besinya diameternya 1,6 cm atau 16 mili. Dan di bagian bawah ada bulat-bulatan hitam juga, ada keterangan juga 3D16 juga, berarti sama dengan yang di atas. 3 buah tulangan dengan diameter besi 1,6. Nah, kemudian agar tulang-tulangan itu bisa berdiri, ya, tidak tenggelam, itu kan harus diikat ya. Ikatnya adalah sengkang atau begel. Itu begel itu digambarkan di garis saja yang melingkupi tulangan itu. Ada keterangannya ya di 10/100. Artinya sengkang atau begel itu dibuat dari besi diameter 10 mili atau 1 cm diameternya. Kemudian jarak antar sengkangnya adalah 100 mili atau 10 cm. Jadi ke-6 tulangan atas bawah itu diikat disatukan oleh begel dengan besi diameter 10 pada tiap jarak 10 cm. Nah, nanti antara begel dengan besi tulangan pokok itu diikat dengan kawat ya. Ikat jadi satu dengan kawat, namanya kawat bidrat, sehingga nanti seluruh tulangan ini akan menyatu. Nah,
tulangan. Kemudian bagel yang tiap jarak 10 itu akan menyatu. Nah, kemudian pertama kita yang bisa hitung adalah dari betonnya dulu ya, yang mudah itu. Nah, misalkan Anda disuruh menghitung volume slope. Slope-nya panjangnya 5 meter misalkan ya. Maka volume betonnya tentu Anda tinggal mengalihkan luas penampang kali panjang ya kan. Luas penampang itu adalah panjang kali lebar. Kalikan total panjang slope-nya. Berarti 15 kali 30 tadi ya menjadi 0,15 kali 0,3 kali 5 atau hasilnya 0,225 meter kubik. Itu adalah volume beton slope sepanjang 5 meter. Kemudian selain betonnya, yang perlu Anda hitung adalah juga besinya, besi tulangannya. Besi tulangannya itu nanti Anda hitung untuk mendapatkan volume besinya. Karena volume nanti bisa digunakan untuk mengetahui berat besi. Karena besi itu nanti harganya dihitung dari beratnya berapa kilo. Kalau Anda ada barang bekas besi itu juga diloakan kan juga nanti dihitung kilonya ya, harganya berapa kilo. Nah, misalkan tadi slope-nya 5 meter, berapa volume besinya? Maka kita hitung dulu untuk tulangan pokoknya. Pokoknya tadi kan dari besi bulat ya. Besi bulat itu berarti penampangnya bentuknya lingkaran. Nah, lingkaran itu bisa kita cari luas lingkarannya selama kita tahu diameternya ya. 1/4 pi d kuadrat atau 1/4 kali pi kali 16 mili atau sama 0,016 meter kuadrat dikalikan 5 meter dikalikan jumlah tulangannya yaitu 6. Setelah dicari maka hasilnya adalah 0,00603 meter kubik. Itu adalah volume tulangan pokok slope tadi sepanjang 5 meter. Nah, untuk mengetahui berat besinya, kita bisa mengalihkan hasil volume tadi dengan berat jenis. Karena volume besi itu dalam meter kubik, berat jenis itu dalam kilogram per meter kubik. Jadi kubiknya hilang, kita dapatkan berat besi dalam kilogram. Kemudian dari hasil percobaan, berat besi dengan volume 1 meter kubik, besi ukuran 1 kali 1 kali 1 meter itu jika ditimbang beratnya adalah 7.850 kilo atau 7,85 ton ya. Maka Anda bisa mengetahui volume besi slope ini dengan mengalihkan 0,00603 dengan 7850. Hasilnya adalah 47,336 kg. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil volume dan berat dari tulangan pokok, kita bisa menghitung volume dan berat dari sengkang atau begelnya. Tadi dari gambar diketahui bahwa begel dibuat dari besi diameter 10 mili atau 1 cm dan dibuat dengan jarak 10 cm. Nah, kemudian slope-nya itu panjangnya adalah 5 meter. Berapa jumlah sengkang pada jarak tersebut? Kita bisa hitung panjang slope dibagi dengan jarak sengkang plus 1. 5 meter dibagi 0,1 plus 1 sama dengan 51. Mengapa plus 1? Karena sengkangnya itu bukan berada di tengah, tapi kan di pinggir pembagian 10 ya. Jadi kalau Anda
cuma 50 ya tetap kurang 1 nanti di pinggirnya kurang 1, makanya ditambahkan 1. Nah, jumlah sengkangnya adalah 51. Nah, sekarang per sengkangnya itu berapa? Untuk mengetahui atau mencari panjang dari sengkang, Anda bisa lihat di gambar bahwa sengkang itu melingkupi tulangan pokok ya. Tapi posisi tulangan itu kan tidak di pinggir beton ya, tidak di pinggir slope, tapi dia masuk ke dalam. Berapa dalamnya masuknya itu kita namakan selimut beton. Jadi istilahnya tulangannya itu diselimuti oleh beton itu. Itu ada rumusnya, dilihat dari diameter besinya. Nah, di sini kita ambil pendekatan aja, misalnya selimut betonnya itu 3 cm atau 0,03 meter. Kemudian misalkan D adalah diameter tulangan sengkang atau begel, maka untuk mencari panjang dari begel itu kita bisa pakai perhitungan seperti ini. Pertama ada keliling slope ya, jadi keliling luar dari slope tadi dikurangi dengan selimut beton, yaitu posisi di mana nanti sengkang itu berada. Ditambah karena sengkang tadi melingkupi 4 tulangan di ujung-ujungnya, itu kan ini ada lengkungan. Nah, lengkungan itu kita hitung ya. 4 panjang tekuan ditambah 2 panjang ikatan. Ikatan itu adalah di ujung-ujung sengkang tadi kan dimasukkan ke dalam. Ditekuk masuk ke dalam ya di gambar tadi ya. Jadi ini juga harus kita hitung ya, karena kalau kita nggak hitung itu ada panjangnya juga ya. Kalau volumenya banyak ya, atau ada selisih ya kalau tidak kita masukkan. Dan kita bisa hitung keliling slope tadi dikurangi selimut beton tambah 4 kali panjang tekuan atau lengkungan tadi ya. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, didapatkan hasil 0,88 meter. Ini untuk satu begel atau satu sengkang. Membutuhkan panjang besi 0,88 meter, 88 cm. Oh, panjang juga ya ternyata ya 88 ya 88. Ya karena itu merupakan keliling di teko-teko ya. Mengelilingi itu. Kemudian total panjang sengkang akhirnya kita bisa cari dengan mengalihkan 0,88 kali jumlah total sengkang tadi ada 51 buah, sehingga total yang dibutuhkan untuk membuat sengkang adalah 4,88 meter. Nah, ketemu panjangnya. Diperlukan besi semacam itu. Sebelumnya Pak, ya. Mau tanya boleh Pak? Boleh silakan. Ini kan 0,88 meter, dari mana tahu itu satu sengkang Pak? Apakah karena dia belum nyentuh 1 meter atau gimana Pak? Ini kan untuk menghitung satu sengkang dari gambar tadi, dari gambar. Nah, dari ini ya. Nah, ini kan Anda bisa hitung dari 30 tambah 30 tambah 15 tambah 15 ya. Itu kan luar. Kemudian kita kurangi dengan tebal selimutnya. Tebalnya itu kan 3 cm. Nah, dikurangi itu kan. Kemudian ditambah lengkungan di keempat pojoknya itu, lengkungan itu ditambah dengan ujung sengkang itu yang di kanan atas itu kan ditekuk ya, ditekuk masuk itu ya, ditekuk masuk itu juga dimasukkan dalam perhitungan ini. Oh iya. Nah itu dari situ Mas. Saya pikir kayak aturan gitu bahwa 0,88 terhitung satu sengkang, ternyata beda-beda, tiap ukuran akan beda-beda. Itu. Nah makanya nanti ada sedikit latihan agar nanti Anda bisa praktekkan ya. Jadi dari situ. Nah, kemudian untuk kasus ini, untuk ukuran ini ya, ketemunya itu 0,88. Jadi mungkin nanti kalau ukuran slope-nya beda, tentu akan berbeda juga panjang masing-masing sengkangnya. Ya. Jadi dari situ, kemudian dikalikan sehingga kita dapatkan ukuran total. Ya. Baik, nah, Pak, ini ada penjelasannya ini. Nah, ini penjelasannya. Nanti ini juga saya share ya, filenya ini nanti saya share, Anda bisa baca kembali. Ini ada penjelasannya, 0,09 itu maksudnya apa ya. 0,9 adalah 0,15 dikurangi 0,06 ya. Tadi kan ada dikurangi selimutnya kan 0,03 kali 2 ya, 0,15 ya kan. Dari situ ketemunya. Makanya di sini memang angkanya langsung ya, tidak diperlihatkan, tapi di sini ada keterangannya.
Nah, dari situ. Nah, jadi bisa dipahami untuk menghitung panjang besi bagel memang sedikit lebih rumit karena memang dia bentuknya melingkupi dan melengkung, kemudian ujungnya ditekuk. Nah, agak rumit ya. Dan untuk menghitung beratnya, Anda gunakan rumus yang sama ya, dikalikan dengan berat jenis besi, yaitu luas lingkaran dikalikan panjang ya. Tadi baru ketemu panjang kan, belum ketemu penampangnya. Penampangnya adalah lingkaran ya. Lingkaran dimasukkan dengan diameter 10 cm atau 0,01. Didapatkan volumenya adalah 0,0352 meter kubik. Itu untuk slope sepanjang 5 meter dengan sengkang sejarak sejauh setiap 10 cm, maka volume besinya totalnya jika ketemu adalah 0,0352 meter kubik. Sehingga berat besi sengkangnya saja, jika kita kalikan 7850 adalah 27 sekian itu ya. Kemudian total berat besi untuk sub lagi kita dapatkan dengan menjumlahkan 47,336 ditambah berat tulangan sengkang 27,632 atau 74,968 kilo. Nah, itu total besi pada slope ukuran panjang 5 meter 74%. Ya sekitar 75 kilo ya. Ya kira-kira seberat Anda ya, Anda yang badannya tinggi besar ya. Ya segitulah berat besi untuk slope-nya ya. Belum berat betonnya ya. Nah, kira segitu. Contoh ini hanya untuk satu slope sepanjang contoh misalkan 5 meter. Namun rumus-rumusnya bisa Anda gunakan untuk jenis-jenis slope yang lain dengan ukuran yang berbeda, dengan tulangan yang berbeda. Prinsipnya caranya adalah sama ya. Tinggal nanti membedakan misalkan ya tulangannya 6 ya dikalikan 6, tulangannya 5 dikalikan 5 dan seterusnya. Dan prinsip ini sebenarnya sama ya untuk perhitungan kolom dan balok. Bedanya kan kalau slope itu mendatar, kalau kolom itu vertikal, balok sama dengan slope. Bedanya nanti mungkin di bekistingnya. Nah, sekarang kita cari bekisting. Bekisting adalah cetakan ya, adalah cetakan untuk nanti membatasi betonnya. Satuannya adalah meter persegi. Karena nanti kita hitung per permukaan ya bekistingnya itu, bukan bentuk 3 dimensinya. Tapi kita hitung per permukaan. Nanti juga pembuatannya bekisting juga tiap permukaan. Jadi misalkan bentuknya segi 6 ya, masing-masing kita hitung tiap sisinya, nanti dikalikan 6. Nah, kemudian untuk slope ini berada di atas pondasi. Karena pondasi yang kita gunakan adalah pondasi batu kali, pondasi lajur menerus, maka bagian bawah slope ini langsung bertumpu pada pondasi. Dengan demikian, bagian bawah slope tidak perlu kita beri bekisting. Cukup kita beri di sisi-sisinya saja ya, di sisi tegak kiri kanannya saja. Itu yang nanti kita beri bekisting. Kalau bagian atas nggak perlu. Ya, itu kan tempat buat kita menuang beton ya. Kalau Anda kasih bekisting nanti ruang betonnya nggak ada tempatnya ya. Jadi cukup kiri kanannya saja dibuat bekisting. Bekisting ini macam-macam ya, bisa dibuat dari kayu ya, papan kayu, bisa dibuat dari multiplek ya, yang dipotong sesuai ukuran ya. Biasanya nanti ada rangkanya, dikasih rangka. Rangkanya dari kayu usuk 57 atau 46, sehingga nanti setelah selesai digunakan untuk mengecor, bekisting ini bisa dilepas, dibongkar, dan digunakan untuk membuat slope pada tempat yang lain. Jadi untuk satu pekerjaan bangunan itu bukan berarti bekistingnya kita buat untuk semua. Kita buat hanya sebagian karena nanti bisa digunakan untuk mengecor secara bergantian. Ya kalau dibuat semua sekaligus ya boros ya kan. Nah, untuk menghitung luas bekisting slope ini, berarti yang sisi tegak saja, maka rumusnya ya tadi ukuran tinggi dari slope adalah 30 cm atau 0,3 meter. Berarti luasannya adalah
0,3 kalikan 2 kiri kanan ya, kalikan panjangnya yaitu 5 meter. Kita ketemu dengan 3 meter persegi. Jadi luas bekisting untuk slope ukuran 15x30 sepanjang 5 meter adalah 3 meter persegi. Nanti dari sini bisa dihitung biaya ya, karena nanti masuk ke analisa PUB. Kalau 3 meter persegi itu butuh material sebanyak apa, perlu triplex berapa lembar, perlu kayu berapa, perlu paku berapa, itu nanti ada di analisa PUB. Di sini kita hanya cukup mencari volume. Volume itu bisa volume kubik, berat, atau luas ya. Nah itu tadi pekerjaan slope. Slope itu nanti juga menyatu dengan pondasi, dalam artian antara slope dan pondasi nanti ada penghubungnya, ada dihubungkan dengan besi ya, besi stack itu tiap jarak 1 meter, jadi itu menyatu. Nanti antara slope dengan dinding juga ada penghubungnya, dikasih besi juga ya, menyatu. Antara kolom dengan dinding juga ada, jadi semuanya itu jadi satu kesatuan. Kemudian setelah pondasi dan slope selesai, diteruskan dengan pekerjaan tiang-tiang atau kolom. Sebenarnya saat pembuatan pondasi tadi, batu kali tadi, itu sudah disiapkan besi-besi untuk kolom. Jadi besi kolom itu nanti menembus ke dalam pondasi. Kalau tidak menembus ya tadi nggak kuat ya. Jadi nanti saat pembuatan kolom itu tinggal diteruskan saja. Fungsi kolom untuk menahan beban dan menyalurkan ke pondasi. Sehingga di sini kolom berperan penting untuk menjaga agar bangunan tetap berdiri kokoh dan terhindar dari keruntuhan. Sehingga pada bangunan bertingkat tinggi, dimensi kolom dan pembersihan kolom adalah hal pokok yang direncanakan dengan hati-hati. Sehingga menjadi kuat dan tidak mudah runtuh ketika terjadi gempa. Kesalahan dalam perencanaan bisa membuat kerusakan pada bangunan secara keseluruhan. Ya. Hanya dalam pekerjaan perencanaan struktur itu nanti harus dikerjakan oleh ahlinya. Dalam ini adalah ahli struktur. Ahli struktur itu adalah lulusan teknik sipil yang sudah berkompeten. Berkompeten artinya dia sudah mempunyai lisensi. Dia mampu untuk menghitung struktur dengan benar. Jadi kalau hanya lulus saja itu belum cukup kompeten. Seperti halnya seorang lulusan fakultas kedokteran ya. Begitu lulus dia sudah berhak menyandang gelar esket. Tapi dia belum berhak untuk mengobati orang ya, karena dia belum berkompeten. Untuk bisa berkompeten dia harus menempuh pendidikan kompetensi keprofesian ya. Dia harus menjalani magang ya, koas di rumah sakit selama sekian lama, menempuh sekian dengan diasuh oleh pembimbing dan sebagainya. Kemudian ada ujiannya lagi, setelah lulus baru disumpah menjadi dokter. Sama ya, untuk bidang teknik juga sama. Jadi setelah lulus itu nanti ada pendidikan keprofesian. Ya seperti magang, nanti ada ujiannya ya. Setelah lulus, nah baru dia diberi sertifikat. Namanya SKA, sertifikat keahlian dari asosiasi profesi masing-masing ya. Kalau arsitek dari IAI, kalau sipil ada lagi ya, ada ikatan ahli perencanaan struktur dan sebagainya. Itu nanti juga dalam perencanaan bangunan, misalkan nanti sudah mau dikerjakan dalam tahap konstruksi, sebelumnya harus sudah mengantongi izin dari Pemda atau Pempat setempat. Izin ini berupa INB atau izin membangun bangunan. Dalam penguasaan izin tersebut harus dilengkapi dengan perhitungan struktur untuk bangunan 2 lantai ke atas. Untuk bangunan sederhana 1 lantai tidak perlu. Tapi untuk bangunan yang tingkat itu harus sudah dilengkapi perhitungan struktur. Nah, di perhitungan struktur itu nanti yang dibuat oleh tadi ya, ahli struktur itu nanti dihitung ya. Bangunannya dinanya seperti ini, penggunaannya seperti ini, bebannya seperti ini, di daerah seperti ini. Nah, kira-kira nanti beban anginnya seperti ini, beban gempa seperti ini, kemudian dihitung sehingga muncul hasil akhir, itu nanti dimensi-dimensi elemen-elemen struktur. Nanti pondasinya itu seperti ini, dalamnya sekian, lebarnya sekian, kemudian nanti
balok selupnya ukuran sekian, kolomnya sekian, dan seterusnya. Semuanya sudah ada di situ. Itu nanti tinggal diikuti dalam perencanaan arsitekturnya. Sebenarnya itu tadi ya, untuk menghindari adanya keruntuhan ya. Sebab kalau bangunan tidak direncanakan dengan baik, bisa saja nanti dalam tahap konstruksi pun sudah tidak kuat ya, bisa-bisa runtuh. Atau bangunan sudah jadi, sudah difungsikan, tapi setelah berfungsi, kemudian mendapat beban, ya, jika bebannya tidak dihitung dengan baik, bisa saja nanti lama-lama terjadi kerusakan, ya, keretakan, hingga keruntuhan. Kolom ini untuk bangunan sederhana, satu lantai biasanya kolomnya ukuran kecil 15 kali 15 dengan 4 tulang. Bertambah tinggi, maka dan harus melalui perhitungan struktur tadi. Misalkan di sini contohnya adalah kolomnya berukuran 45 kali 45 cm. Ini biasa untuk bangunan yang bertingkat banyak ini ya, sudah berukuran besar seperti ini. Nah, di contoh ini kolom ukuran tersebut diisi dengan tulangan pokok ya. Anda bisa lihat di situ ada notasinya. Pada bagian bulatan hitam itu 12D19, artinya ada 12 tulangan pokok yang tersebar ya di seluruh sisi, kemudian dibuat dari besi diameter 19 mm atau 1,9 cm. Jadi nanti untuk membuat kolom ini ada diperlukan 12 besi. Kemudian untuk sengkang atau begelnya ada keterangan D13/100, artinya besi diameter 13 mili atau 1,3 cm dengan jarak 10 cm. Jadi sengkang itu akan mengelilingi tulangan pokok ya dan menyatukannya karena diikat jadi satu dengan jarak 10 cm. Nah, kemudian untuk menghitung biaya dari kolom, tentunya kita harus menghitung volumenya dulu. Pertama adalah volume dari beton. Volume beton dari kolom tentunya tinggal mengalihkan penampang dengan panjang. Di sini penampang ya ukuran dari kolomnya, kemudian panjangnya ya tinggi kolomnya itu. Satunya adalah meter kubik. Ya, misalkan kolomnya itu setinggi 3 meter. Tadi ukuran kolomnya adalah 45 kali 45 cm. Jadi volume betonnya semuanya harus dibawa ke meter karena satuannya di sini adalah meter kubik. Berarti 0,45 dikalikan 0,45 dikalikan 3 kali jumlah kolom ya. Jumlah kolomnya di sini misalkan 1. Nanti dari gambar denah pondasi Anda bisa mengetahui oh di situ ada pondasi jenis ini, ada kolom jenis ini. Dan dari gambar denah kolom akan lebih detail lagi. Di gambar denah kolom nantinya ada gambar penjelasannya yaitu detail kolom. Nah, di gambar detail kolom nanti akan ditunjukkan kolom jenis ini terletak di mana, jumlahnya berapa. Nanti untuk menghitung volumenya tinggal Anda kalikan saja dengan jumlahnya. Karena mungkin dalam satu bangunan ada beberapa jenis kolom yang berbeda. Jika bangunannya besar, nanti ada kolom struktur seperti tadi ya, ukurannya besar. Ada kolom praktis yang hanya untuk mengikat dinding itu ukurannya cukup 15 kali 15 dan seterusnya. Dari perhitungan ini nanti maka bisa didapatkan hasil di sini contohnya 0,6 sekian meter kubik. Ini volume beton. Untuk kolom setinggi 3 meter, ukuran 45 kali 45. Kemudian kita bisa menghitung besinya. Nah, tadi sudah ketahui tinggi dari kolom adalah 3 meter. Maka kita bisa menghitung volume besi tulangan. Tadi sudah dijelaskan bahwa volume besinya itu dari luas penampang kalikan panjang atau tinggi ya. Di sini penampangnya adalah lingkaran, maka 1/4 kali pi kali diameter kuadrat yaitu 0,019 karena di dalam meter ya. Dikalikan 3 meter kalikan jumlah tulangan yaitu 12. Karena volume tulangan pokok, jumlah tulangannya besinya ada 12, dikalikan 12. Hasilnya adalah 0,019
102,108 meter kubik. Kok kecil ya? Nah, kita kalikan dulu dengan berat jenis untuk memperoleh berat tulangan pokok kolom ini. Setelah angka tadi kita kalikan dengan berat jenis, maka didapatkan hasil 80,155 kilo. Ternyata berat juga ya. Untuk kolom setinggi 3 meter, ukurannya 45 kali 45, dengan pembesian seperti tadi ya, ada 12 tulangan dan sebagainya, nah besinya beratnya 80,155 kilo. Ini mungkin sudah seberat Anda ya, kalau Anda tinggi besar itu mungkin beratnya segini. Itu baru besinya ya, baru besi tulangan pokok, belum besi begelnya, belum berat betonnya ya. Jadi makanya itu kan struktur itu kan ya harus dihitung ya, beratnya sendiri berapa dan sebagainya. Nah, kemudian sama seperti sengkang pada slope tadi, bedanya hanya di diameter. Kalau tadi diameternya kecil, sekarang untuk kolom ini diameter begelnya lebih besar ya, 13 mili atau 1,3 cm. Tapi jaraknya sama, 0,1. Sehingga nanti untuk mencari jumlah sengkang untuk kolom setinggi 3 meter, maka kita bisa membagi tinggi kolom dengan jarak sengkang. 3 meter sebagai 0,1 plus 1, mendapatkan hasil 31 buah begel. Di dalam kolom setinggi 3 meter, begel atau sengkangnya ada 31 buah. Ya, nanti itu dirakit dulu ya sama tukang ya. Jadi tukang nanti ngukur untuk tiap sengkang itu panjangnya berapa, nanti dipotong. Terus setelah dipotong nanti dibengkokkan gitu ya, sesuai dengan pola tulangan di kolomnya. Kalau sudah selesai baru nanti dimasukkan, dirangkai ya. Dirangkai dengan tulangan pokok. Kalau sudah nanti diikat, begel dengan tulang pokok diikat sama kawat bingrat. Sudah jadi satu kesatuan, dimasukkan ke dalam, diberdirikan tadi di atas titik-titik kolom. Kemudian untuk menghitung panjang sengkang, caranya sama ya. Yang tadi, keliling kolom dikurangi selimut beton, tambah 4 panjang beton, tambah 2 panjang ikatan, dimasukkan dimensi kolomnya 0,45, dikurangi selimut betonnya 3 cm kiri kanan, jadi 0,06 gitu ya. Dikalikan 4, karena 4 sisi ya kan, kebetulan sisinya sama. Kalau sisinya beda ya berarti harus dihitung sisi panjang dan sisi pendek, nanti dikalikan 2. Jadi berhubung ini bentuknya bujur sangkar, bentuknya sama ya, tinggal dikalikan 4. Dan 4 panjang tekuan ini pembengkokan itu sengkang di ujung-ujungnya, dan kemudian ujung sengkang nanti dilipat dalam tulangan itu. Hasilnya adalah 1,846 meter untuk satu sengkang. Untuk satu sengkang ukuran kolom 4545 ya. Ya kan panjangnya hampir 2 meter. Kemudian untuk mencari panjang total dari sengkang untuk kolom setinggi 3 meter, maka kita bisa kalikan ya, 1,846 ya, dikalikan jumlah sengkangnya 31. Sehingga totalnya ada 57,226 meter. Sekarang baru terasa panjang ya. Wah, kolomnya cuma setinggi 3 meter, tapi perlu besi untuk begelnya itu sampai 57 meter. Nah, banyak juga kan ya. Ya karena dia kan mengelilingi tadi ya, dia mengelilingi kemudian dibengkokkan dan ditekuk, itu kan bikin panjang ya. Nah, kemudian dengan panjang 57, beratnya kira-kira berapa? Kita harus cari dulu volumenya. Tadi kan baru ketemu panjangnya ya. Kita cari dulu volumenya, yaitu luas penampang dikalikan panjang. Karena di sini penampangnya ada lingkaran, rumusnya 1/4 pi d kuadrat. Saya dimasukkan panjang sengkang 57, ketemu volumenya 0,007596 meter kubik.
Kemudian untuk mencari berat besinya, kita bisa kalikan dengan berat jenis besi, yaitu 7,50. Hasilnya adalah 59,6286 kilo. Ini adalah berat dari sengkang atau begel. Hampir 60 kilo ya. Mungkin ini seberat Anda yang cewek ini ya, mungkin beratnya segini ya. Nah, total berat besi tulangan berarti ditambahkan antara tulangan pokok dengan tulangan begel atau sengkang ya, 80 tambah 96. Hasilnya adalah 139,7836. Cukup banyak di berat ini. Ini kalau orang berat segini pasti sudah sangat gemuk. Itu berat besi untuk kolom setinggi 3 meter dengan susunan seperti itu ya. Cukup berat ya. Makanya memang untuk bangunan itu struktur itu juga menempati porsi yang besar dalam pembiayaannya. Mungkin sekitar sepertiga dari harga bangunan itu untuk struktur. Karena itu tadi ya, berat besinya aja sudah segitu ya. Sudah sekilo besi sudah berapa. Belum nanti betonnya ya. Beton itu dibuat dari semen, pasir, sama batu split. Untuk mengecornya dibutuhkan bukisting, butuh tenaga dan sebagainya. Jadi biaya struktur itu lumayan mahal. Nah, dia fungsinya juga vital ya, menjaga bangunan akan tetap berdiri. Nah, kemudian bagaimana bukistingnya? Nah, cetakan dari kolom, sama ya, satuannya meter persegi. Karena ini sisinya bujur sangkar, maka sama ya, semestinya sama. Tapi ini rumusnya digunakan untuk menghitung persegi panjang ya. 0,5 kali 3 kali 2 plus 0,5 kali 3 kali 2. Sebenarnya bisa juga 0,5 kali 3 kali 4 ya, karena ukurnya sama. Maksudnya ini jika nanti Anda menghitung kolom yang bukan bujur sangkar, bukan persegi, maka ya seperti itu. Dan hasilnya adalah 5,4 meter persegi. Nah, itu bukisting dari kolom ya. Bukisting ketemu, balok ketemu, pembersihan ketemu. Nanti biayanya bisa dihitung. Kemudian pondasi sudah, slope sudah, kolom sudah. Nah, biasanya setelah ini adalah pekerjaan dinding biasanya ya. Dinding. Jadi di sini kita bahas dulu balok. Balok di sini fungsinya sebagai pengikat kolom-kolom. Kalau bangunannya berupa bangunan satu lantai, maka balok yang di atas itu hanya satu ya, namanya ring bulk. Dia berada di atas dinding, fungsinya untuk menerima beban struktur atap. Tapi jika bangunannya berupa bangunan 2 lantai atau lebih, maka balok di sini maksudnya adalah balok lantai. Balok yang menjadi tumpuan lantai 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau di bangunan satu lantai yang dimaksud adalah balok ring bulk. Nah, balok merupakan salah satu bagian dari struktur yang terletak di atas dinding bata. Berfungsi sebagai pengikat pasangan dinding bata dan menyalurkan beban dari bagian atas. Kalau digunakan dinding batu bata, maka harus diikat. Dinding batu itu harus diikat. Bagian bawah itu slope, bagian samping dengan kolom, bagian atas dengan balok. Bisa balok lantai 2 atau balok ring. Mengapa? Ya agar luasan bata itu menyatu dengan strukturnya. Ya, harus diikat. Diikat itu nanti bagian dalamnya dimasukkan besi ya. Jadi ada besi yang menembus dari slope ke dinding. Ada besi yang menghubungkan antara dinding dengan kolom. Dan nanti ada besi yang menghubungkan antara dinding dengan balok. Jadi nanti terikat. Satuan untuk balok ini sama ya, meter kubik, besinya kilogram, dan bukistingnya meter persegi. Jadi ada tiga hal yang harus kita cari. Bukisting, luasan bukisting meter persegi,
luas pembesian dalam kilo dan volume dari beton dalam meter kubik. Ada tiga hal yang harus kita cari. Nah, misalkan di sini baloknya dimensinya seperti ini. Ini biasanya untuk balok bangunan bertingkat ya, sudah besar seperti ini. Kalau untuk bangunan satu lantai, untuk ring bulb itu ukurannya cukup 15 kali 20. Seperti ini sudah balok untuk lantai 2. Anda lihat di situ tulangan utamanya di atas 4, di bawah 4. 4 di 22, berarti diameternya 22 mili. Di bawah sama 4 di 22. Diameter 22 mili. Kemudian bagel atau sengkangnya di strip 100, berarti dari besi 10 mili, jarak 10 cm. Kemudian coba kita hitung volume dari betonnya. Sama seperti Anda menghitung volume slope tadi ya. Tadi sama-sama posisinya horizontal ya. Di penampangnya berapa kali panjang. Yang menampang itu kan panjang kali lebar. Kali total panjang berarti 0,55 kali 0,5 kali 4 meter panjangnya. Bisa dapatkan hasil 0,5 meter kubik. Dan besinya tadi tulangannya 22. Jumlahnya 4 di atas, 4 di bawah. Totalnya adalah 8 dengan panjang tulangan misalkan 4 meter. Volumenya apa? Nah, volume berasal dari luas penampang kali panjang. Di sini penampangnya adalah lingkaran, jadi 1/4 kali pi kali d kuadrat. 1/4 pi kali 0,022 kuadrat kali 4 kali 8. Hasilnya adalah 0,01217 meter kubik. Ini untuk pekerjaan besi balok. Kok sedikit ya? 0,01217 ya. Kita lihat ya. Memang sedikit. Nah, kemudian setelah kita mengetahui berat jenis besi, maka untuk besi tulangan pokok jika dihitung adalah 0,012 dikalikan 7850. Hasilnya adalah 95,534 kilo. Ternyata berat juga ya. Untuk balok sepanjang 4 meter. Beratnya sudah hampir 100 kilo. Kemudian masih dilanjutkan dengan perhitungan sengkang. Sengkang yang tadi diameter 10 mili. Jarak antar sengkang 0,1. Sehingga jumlah sengkang untuk ruang balok adalah panjang balok, total balok dibagi dengan jarak antar sengkang. 4 meter dibagi 0,1 ditambah 1 ya, tadi ya sama ya prinsipnya. Sehingga hasilnya adalah 41 buah sengkang. Dan kita menghitung panjang masing-masing sengkang. Selimut beton diketahui adalah 3 cm, 0,3 meter. Rumusnya keliling balok dikurangi selimut beton ditambah 6 kali. Oh, maaf sebentar. Ini yang benar itu ini. Nah, ini. Keliling balok dikurangi selimut beton ditambah 4 panjang tekuan, yaitu lengkungan ya, ditambah 2 panjang ikatan atau ujung-ujungnya sengkang. Angkanya seperti ini, didapatkan panjang 1,48 meter untuk satu sengkang. Sehingga total panjangnya adalah 1,48 dikalikan 51 buah, menjadi 75,48. Ini bagi Anda yang masih bingung, mengapa perhitungannya seperti itu. Ya. Keliling balok dikurangi selimut beton. Itu 0,19 adalah
dikurangi 0,06 ya, dikurangi selimutnya. Itu asal dari situ. 0,4 kali 2 adalah 0,44, itu dari 0,5 dikurangi 0,06. Kurang dengan selimut betonnya. Ya, totalnya didapatkan berat 75,48. Oh, ini total panjang ya, 75,48 meter. Total panjang sengkang seluruhnya 75,48 meter. Selanjutnya untuk menghitung berat besi sengkang, pakai rumus yang sama untuk besi tulangan pokok, yaitu volume besi tadi didapatkan dengan mengalikan penampang dengan panjang ya. Sama, prinsipnya sama kan, dan dengan tegaknya juga, yaitu tuh penampangnya adalah lingkaran ya, 1/4 pi d kuadrat kali panjang sengkang kali 75,48, hasilnya adalah 0,00593 meter kubik. Kecil ya volumenya ya. Tapi dikalikan dulu sama berat jenisnya. 0,00593 kali 7850. Hasilnya adalah 46,55 kilo ya. Sama seperti berat. Masih si cewek ini ya, segitu paling ya. Yang kecil badannya. Nah, kemudian total berat tulangan besi pada balok adalah menjumlahkan berat besi tulangan pokok dengan besi sengkang, sama dengan 95,534 ditambah 46,55. Hasilnya 142,0845 kilo. Jadi berat juga ya untuk satu balok tadi ya. Ini kalau orang berat segini tuh sudah termasuk overweight ya, 140 kilo. Obesitas. Ya, obesitas. ya kira-kira seperti itu. Ternyata berat ya. Nah, struktur itu ternyata berat ya. Kemudian untuk pengecoran kita perlukan bekisting. Nah, sama tadi semua pekerjaan beton ada bekistingnya. Nah, kemudian bedanya untuk balok ini kita lihat baloknya ya. Anda harus lihat gambarnya. Satuan bekisting sama meter persegi. Luasan bekisting ini tergantung dari gambarnya. Kalau baloknya itu merupakan balok ring, dia terletak di atas dinding, maka bagian bawah balok bertumpu di atas dinding bata ya. Berarti Anda cukup bikin bekisting di kiri kanan atau sisi tegaknya saja. Namun kalau baloknya itu balok lantai 2, 3, 4 dan seterusnya, kemudian dindingnya tidak dibuat dari dinding bata, baik bata merah atau bata ringan, tapi dari panel-panel, maka biasanya itu dindingnya belakangan ya, karena dindingnya dibuat di pabrik. Maka dibuat dulu kolom sama baloknya. Ya, bisa untuk bangunan-bangunan yang banyak persamaannya atau miripnya, misalkan hotel, rumah sakit, apartemen, itu kan jika jenis ruangannya sama, dindingnya sama ya, ada jendelanya kurang sekian misalkan. Itu untuk menghemat waktu, itu bisa dibuat dinding dari panel beton cetak atau precast, dibuat di pabrik ya, tentunya sudah dipesan ukurannya sekian, nanti posisi lubang jendela di mana. Kalau sudah jadi tinggal diangkut ke lokasi dan dipasang dengan crane. Di tiap satu blok panel itu nanti dinaikkan, kemudian dipasangkan, kemudian misalkan disambung tulang atau dicor dan seterusnya. Nah, seperti itu baloknya harus ditumpu di 3 sisi karena tidak ada dindingnya. Nah, kalau seperti itu maka bekistingnya 3 sisi ya, samping dan bawah. Dan bekisting bawah itu harus ditumpu juga. Kan? Kalau kan jatuh ya, harus ditumpu dengan, biasanya kalau zaman dulu orang pakai bambu. Jadi kalau orang dulu bikin bangunan bertingkat, itu pasti penuh dengan bambu ya, bawahnya. Apalagi untuk lantai, pasti ada penyangganya. Banyak kan bambu itu.
sampai Anda nggak bisa masuk atau melangkah ya biasanya seperti itu. Kalau sekarang sudah ada logo penyangga lain ya, seperti scaffolding misalkan ya. Scaffolding itu rangka besi ya, kemudian dirangkai, ini bisa digunakan untuk membuat penyangga ya. Jatuhnya di atasnya misalkan kurang tinggi ya nanti diganjal lagi. Tapi paling nggak dengan scaffolding itu masih bisa untuk lalu lalang bawahnya, masih bisa berlewat. Ya. Itu kalau tidak ada dinding, berarti bagasinya 3 sisi. Kalau ada dinding ya cukup hitung kiri kanan, sama seperti slope tadi. Nah, kan ini balok di atas dinding, maka perhitungan bagasnya adalah ini 0,25 kali 1 kali 4 ditambah 0,5 kali 2 kali 4 atau 5 meter persegi. Ini luas bagasnya untuk balok tadi ya. Nah, kemudian jika pondasi sudah, slope sudah, kolom sudah, kemudian balok sudah, biasanya harusnya dinding ya, dinding. Tapi di sini kita bahas dulu penutup lantai. Jadi dinding dulu, nanti baru lantai. Lantai ini nanti satuan untuk menghitung biaya dari penutup lantai adalah meter persegi. Tapi di bawah lantai itu nanti biasanya ada urugan ya. Ada urugan agar nanti ketinggian lantai sesuai dengan yang diminta. Plus min 0,0-nya di mana ya. Jadi nanti sudah ditentukan ya sejak dari awal pembangunan nanti ditentukan nanti posisi nolnya di mana. Terhadap jalan itu berapa. Jadi nanti jika tentunya kan bangunan itu kan lebih tinggi dari jalan. Untuk nanti mencapai posisi lantai dasar, nanti ditambahkan urugan. Jadi nanti ada namanya urugan lantai. Urugan untuk mencapai ketinggian lantai itu. Urugan lantai ini kan berdiri di atas tadi lahan yang tadi ya. Setelah tadi ada pondasi, ada slope, maka diuruk ya. Diuruk untuk memenuhi ketinggian lantainya. Ya tentunya harus diperhitungkan juga nanti jika ada pipa-pipa yang lewat di bawah lantai. Nah, misalkan pipa-pipa untuk nanti saniter ya, pipa dari kamar mandi, misalkan pembuangan kamar mandi, atau pipa dari kloset menuju septic tank itu harus sudah diperhitungkan juga, bisa dipasang terlebih dahulu sebelum memasang lantai. Sampai nanti lantai dipasang, oh iya pipanya lupa, lantainya dibongkar lagi. Nah, itu nanti memperbanyak pekerjaan dan menambah biaya ya. Jadi biasanya saat pembuatan slope itu sudah direncanakan ya, Nanti posisi pipanya di mana ya. Kadang-kadang pipanya sudah ditanam juga ya. Atau bisa juga bikin slope dulu. Nanti di atas slope baru ditaruh pipanya gitu. Jadi ada urugan untuk capai ketinggian lantai yang dipersyaratkan pada gambar. Urugannya itu bisa berupa urugan pasir ya, tapi pasir yang bukan pasir yang bagus ya, pasir yang ada batunya, namanya sirtu, pasir batu. Atau tanah ya, tapi tanahnya bongkahannya itu tidak besar ya. Kalau tanah urut tuh kadang-kadang bongkahannya besar ya, tanah padas itu. Ini harus dicari yang bongkahnya kecil ya, mungkin pasir yang kualitasnya di bawah pasir untuk plaster. lumacang Itu atau pasir yang jelek itu ada, itu bisa untuk nguruk lantai. Nanti di atasnya urugan itu baru dihamparkan pasir yang untuk urugan ya, yang agak halus. Nah itu untuk alas dari penutup lantai. Ada orang yang untuk lapisan di bawah penutup lantai itu istilahnya dicor ya, dicor seperti beton tumbuk gitu. Diberi lantai beton seperti itu. Ada seperti itu dengan alasan agar lebih kuat atau stabil, juga untuk mencegah rayap naik ke atas ya. Tapi di sisi lain seperti itu, jika nanti lantainya langsung dipasang pada perkerasan itu, pada itu kan seperti cocoran beton ya, walaupun itu tidak
tidak struktural ya, karena cuma paling dikasih tulangan kecil ya, Hermes gitu. Tapi jika langsung lantainya dipasang pada lapisan beton seperti itu, bisa ada kemungkinan nanti suatu saat setelah beberapa waktu, beberapa tahun itu lantainya bisa naik. Dalam arti seperti pernah ya melihat lantai naik itu ya, seperti ada dorongan dari bawah itu. Jadi dia nanti bentuknya seperti gunung berapi gitu ya. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Itu karena mungkin ada udara yang terperangkap di dalam itu tidak punya jalan keluar. Apalagi jika lantainya menggunakan bahan granit ya. Bahan granit itu kan orang sekarang suka karena lebih berkilau, kemudian antar itu bertemu ya, tidak ada natnya ya, jadi menyatu gitu. Nah, tapi harus ingat itu sebenarnya nat di situ fungsinya untuk tempat antar panel ubin itu bergerak ya, jika ada pergerakan di bawah ya. Nah, jadi kalau lantai itu di bawahnya pasir itu juga untuk meredam gerakan-gerakan seperti itu agar nanti lantainya tidak melembung ke atas ya. Oke. Itu saja ya, dari penutup lantai tinggal mengalihkan panjang kali lebar. Ini kalau sudah tinggal menutup lantai ya, artinya sudah diuruk ya, sudah siap dipasang ya, perhitungannya seperti ini. Tapi sebelumnya ada beberapa pekerjaan seperti nanti misalnya dan sebagainya. Dan kalau lantai sudah itu biasanya dinding dulu baru lantai ya. Nah, ini dinding, kita bahas dinding ya. Dinding itu biasanya kalau kolom sama itu sudah ya, slope, bisa dibuat dinding ya, bisa kadang-kadang barengan juga ya. Jadi biasanya dinding slope, kemudian dinding lah, dinding baru separuh itu baru kemudian kolomnya mulai dibuat. Jadi nanti bisa dibuat koneksi antara dinding dan kolom ya, dikasih stack besi gitu. Biasanya dinding dulu dibuat mungkin setengah meter, 1 meter, kemudian nah kolomnya mulai dirangkai sehingga itu nanti bisa dicor barengan. Dinding adalah elemen yang sangat penting pada gedung. Nah, jika dulu itu dinding berfungsi sebagai pendukung beban ya pada konstruksi bearing wall, dindingnya berfungsi sebagai pendukung beban dari atas. Seperti di bangunan-bangunan kuno, itu dindingnya menahan beban sehingga bentuknya tebal dan besar ya. Nah, kalau di bangunan yang sekarang karena sistem strukturnya berbeda, sudah menggunakan sistem rangka, maka dindingnya tidak perlu tebal, cukup 15 cm yaitu setengah bata. Dan fungsinya hanya sebagai pembatas ruang ya, sekat atau pemisah antar ruang. Pekerjaan dinding di sini yang dijadikan contoh adalah untuk dinding bata. Kalau untuk dinding partisi akan berbeda lagi perhitungannya ya. Pekerjaan dinding bata merah ya. Bata merah ini sangat bagus untuk pembentuk dinding bangunan karena sifatnya yang kedap air. Sehingga saat ada hujan, air tidak akan merembes ke dalam bangunan ya. Tentunya setelah dirangkai dengan plesteran ya. Ini akan bersifat kedap air. Tentunya kalau plesterannya juga kedap air ya, campurannya. Bata merah terbuat dari tanah liat atau lempung yang diuleni dulu ya. Tanah liat itu diuleni, diaduk ya seperti Anda menguleni, Anda bikin kue itu kan adonannya tepung, campur air, campur mentega, campur telur dan sebagainya, Anda campur, Anda uleni pakai tangan dia kadang-kadang dibanting-banting ya sampai merata ya, sama. Tanah liat juga seperti itu, diuleni kemudian dicetak. Kadang-kadang ada yang dipres. Jadi dipres itu dia dipadatkan lagi agar di dalam cetakannya itu lebih bisa mengisi bidang-bidangnya sehingga nanti batanya lebih solid dan permukaannya bisa lebih rapi, bisa lebih licin itu kalau dipres. Harganya juga lebih mahal ya karena ada proses pengepresan ya. Kemudian ukurannya itu tergantung yang buat ya. Ukurannya batu bata tergantung yang buat ya, suka-suka yang buat kan. Kalau yang biasanya itu kecil-kecil sih. Biasanya tuh nggak sampai segitu ya, 4 kali 9 atau 10 kali 20 nih biasanya, kecil-kecil. Nah, biasanya juga buat ukuran agak besar. Biasanya itu di daerah yang tanah liatnya bagus, itu ukuran batanya agak besar. 5 kali 11 kali 22. Jadi di daerah pegunungan
Ya, pegunungan itu tanahnya lebih bagus ya. Batanya bisa agak besar ya, sehingga hasilnya juga lebih bagus. Tergantung dari itu juga, tergantung dari proses pembakaran ya. Kalau di daerah pegunungan masih banyak sisa-sisa kayu itu, dibakar pakai kayu hasilnya akan lebih bagus karena panasnya lebih merata. Kalau di daerah yang bukan pegunungan, kadang-kadang tanah liatnya juga kurang bagus ya. Pembakarannya itu juga tidak menggunakan kayu, pakainya sekam padi gitu ya. Kulit padi itu kan, atau kalau bahasa Jawanya berambut, nah itu kadang-kadang bakarnya pakai itu ya, sehingga panasnya tidak sestabil kalau pakai kayu, sehingga hasilnya tidak sebagus bata yang produksi daerah pegunungan. Kalau di Jawa Tengah itu misalkan di daerah yang pegunungan itu di Boyolali, Ampel atau di Temanggung itu batanya bagus ya. Besar-besar ya. Ukurannya besar juga, jika dijatuhkan itu bunyinya ping gitu ya. Kalau ada ketuk-ketuk itu bunyinya ping ya, itu artinya pembakarannya matang sempurna ya. Kalau yang di daerah-daerah bukan pegunungan ya, daerah dekat kota itu tanah liatnya nggak bagus ya. Mungkin tanahnya udah campur-campur ya, tidak murni lagi gitu. Udah tanah endapan atau tanah apa itu ya. Itu jadinya ya batanya tidak besar-besar, kecil-kecil. Dan kadang-kadang hasilnya seperti biskuit bayi ya. Anda pernah lihat biskuit bayi, bulat-bulat itu? Permukaannya kan tidak licin seperti biskuit Marie Regal, tapi merekah gitu ya. Kasar dan merekah ya, karena memang dia dibuat untuk mudah dihancurkan, campur air kan jadi bubur gitu ya. Nah, bata yang kurang bagus ya gitu ya. Kurang bagus visualnya ya, itu ada yang merekah seperti itu. Tapi secara konstruksi tidak masalah ya, karena itu nanti rekah-rekahan itu juga akan dimasuki oleh plesteran, semen. Jadi juga kuat juga, tidak masalah ya. Cuma dari segi estetika saja ya. Kalau bata yang besar, yang rapi itu kan, Anda bisa pasang expose atau tanpa plesteran luar. Ya di plester dalamnya saja, sehingga nanti kelihatan batanya itu kan bata expose. Itu kan harus pakai bata yang bagus. Bisa pakai bata yang besar-besar. Sehingga nanti plesterannya akan sedikit. Plesterannya itu bisa lebih tipis, sehingga lebih bagus, menarik ya. Kalau bata biasa itu yang batanya kecil itu nanti plesterannya tebal, plesterannya banyak, sehingga dipandangkan kurang menarik ya. Antara plesteran dan batanya itu tidak begitu banyak bedanya. Tapi kalau bata expose biasanya plesterannya tipis nanti ya. Jadi jarak antar batanya itu plesterannya kecil gitu. Nah itu dinding bata, luasannya tentu saja tinggal mengalihkan antara panjang dindingnya dengan tinggi dindingnya ya. Dindingnya tingginya berapa? Tinggal dikali dinding, nanti akan ditemukan luas pekerjaan dinding bata merah. Satuannya meter persegi. Ya. Oh ya, tadi sempat disinggung mengenai perkuatan ya, bahwa dinding bata itu dibatasi oleh slope, kolom, dan balok. Jadi harus istilahnya dibingkai ya, kalau dinding bata itu agar kuat ya. Nah, untuk setiap 12 meter persegi dinding batu bata itu harus istilahnya tadi ada pengikatnya. Karena bagian bawah sudah ada slope, bagian atas sudah ada balok ring, maka di vertikalnya harus ada kolom. Nah, itu harus 12 meter persegi harus ada satu kolom. Seandainya Anda membuat dinding dengan tinggi 3 meter, maka setiap jarak 4 meter harus ada kolomnya. Kalau dindingnya tingginya 4 meter, berarti setiap panjang 3 meter harus ada kolomnya. Jadi, misalkan Anda bikin rumah dengan ukuran kamar yang besar ya, 5x4 misalkan ya. Nah, jadi dindingnya 4 meter, ya, berarti pada panjang 4 meter itu setelah 3 meter harus ada kolomnya, atau Anda bagi 2, tambah 1 kolom lagi sebagai pengikat. Kemudian setelah dinding bata selesai, jika dimasukkan untuk dicat, berarti dia harus diplaster. Kalau maksudnya tidak dicat, maka dia perlu diberi plesteran, lapisan plester ya. Plesteran ini terbuat dari pasir sama semen ya, dicampur sama air dan ditemplokkan ya, dilemparkan ke situ, baru nanti diuser-user pakai alat itu, ada ketebalan tertentu, diratakan menjadi dinding plester. Ini juga harus
dibuat dari material yang bagus ya. Karena plesteran itu nanti menentukan kualitas dari dindingnya. Jika misalkan pasirnya kurang bagus ya, pasirnya pasir sungai ya, bukan pasir gunung yang dari gunung berapi itu, kadang-kadang nanti campurannya kurang bisa mungkin ya, bisa saja terjadi retak ya. Jadi setelah dindingnya jadi ada retakan itu kadang-kadang. Tapi bisa juga retakan itu terjadi dari kurang bagusnya pondasi, karena bisa terjadi dari pergerakan tanah sementara pondasinya kurang kuat, tidak bisa turun secara serempak, sehingga nanti bisa terjadi retakan pada dinding, bisa juga ya. Untuk menghitung luasan plesteran, itu Anda tinggal memanfaatkan luasan dari luasan dinding. Nah, plesteran ini dilakukan untuk dinding dengan material bata merah, bata beton, dan batako ya. Itu contoh merek, itu Hebel Charlton, itu contoh merek dari bata ringan. Dinding beton pada area basement tidak perlu plesteran. Jadi di basement dindingnya dibuat dari beton ya, cor-coran. Itu tidak perlu plester karena sifat beton yang sudah kedap air. Tapi jika diinginkan kerapian, maka bisa diratakan. Jika hasil cornya tidak rata, biasanya pada pertemuan-pertemuan bekisting. Misalkan itu dibuat dari papan multiplek, ukuran 1,2 kali 2,4, itu kan pasti nanti ada sambungannya ya, untuk area luas. Nah, kadang-kadang sambungannya itu nggak rapi, lah itu yang dirapikan. Kemudian pemasangan plester baru bisa dilakukan setelah dindingnya selesai. Dan nunggu dinding selesai baru bisa di plester. Kemudian harus ingat bahwa plesteran itu menyesuaikan dengan material dindingnya. Kalau dinding dari bata merah, ya plesteran cukup dari pasir sama semen biasa. Tebal plesteran menyesuaikan ya, bisa 2,5 cm, 2 sampai 3 cm lah. Apalagi kalau dindingnya itu tidak rata, artinya yang mengerjakan itu kurang ahli tukangnya. Jadinya dindingnya itu jika ditarik benang vertikal itu kurang rata. Bisa saja terjadi seperti itu ya. Tukangnya masih belajar itu ya, belum begitu ahli itu ya. Pasang dindingnya lama, nggak rapi, bisa saja seperti itu ya. Seperti itu nanti harus ditutupi plesteran yang tebal. Jadi kalau tukang yang sudah ahli, sudah jago, sudah biasa bikin, itu dia bisa membuat pasangan dinding itu dengan cepat dan rapi. Tentunya upahnya juga beda ya, upah tukang yang sudah ahli seperti itu dengan tukang masih baru belajar juga beda. Nah, itu kalau dipakai bata merah. Kalau digunakan bata beton yang warna putih ukuran besar itu 20 kali, maka plesterannya tidak bisa menggunakan material biasa, tidak bisa pakai pasir dan semen biasa. Dia harus menggunakan plesteran atau asian instan. Itu harus beli kemasannya seperti semen ya. Seperti semen itu dalam kantong kertas itu dia sudah berbentuk bubuk gitu, tinggal dicampur sama air. Jadi udah nggak perlu apa-apa lagi ya. Itu tinggal dicampur sama air. Itu kalau Anda mau menggunakan bata ringan. Jadi kalau di bata ringan itu sekaligus jadi acian ya, plester sama. Kalau di bata biasa kan plester dulu baru diaci. Itu jadi sekaligus. Itu juga tidak tebal. Cukup 1 cm sudah cukup. Karena ukurannya presisi ya. Sisinya juga presisi. Jadi dindingnya rata. Jadi cukup plesteran yang tipis. Kalau dinding bata merah itu kan tergantung dari ukuran batanya ya. Kadang-kadang bentuknya tidak sama, juga tergantung dari yang mengerjakan. Nah, jadi itu nanti kalau Anda menggunakan bata ringan dan plesteran biasa, semen biasa, itu nggak nempel. Karena memang sisi dari bata ringan itu kan lebih licin dari bata biasa. Nempel, maka harus menggunakan acian instan. Acian instan itu sifatnya lebih lengket ya. Nah, untuk mencari luasan dinding, plesteran dinding, Anda tinggal tadi sudah mendapatkan dari panjang dinding, dikalikan tinggi dinding sudah tahu, kemudian dikalikan 2. Kalau kedua sisi dinding itu di plester, hanya satu sisi yang cukup dikalikan panjang dan tinggi saja, tidak. Tapi biasanya dinding plester itu dua sisi ya, sisi luar sama sisi dalam.
Misalkan panjangnya 10, tingginya 4, berarti luasannya adalah 80 meter persegi. Di plesteran ini 2 kali luasan dinding karena di 2 sisi. Acian ini adalah lapisan terakhir dari dinding sebelum bisa dicat. Ya. Walaupun bisa juga dinding yang cuma diplaster langsung dicat juga bisa. Tapi tentunya hasilnya permukaannya akan berbeda. Kalau di aci itu kan permukaannya halus. Kalau hanya diplaster, plasternya kasar. Nah, permukaannya jadinya kasar ya. Memang tergantung dari ownernya ya. Dia pengen hasil yang halus atau kasar. Kalau memang dicari yang kasar ya tidak usah diaci, langsung dicat. Tapi juga itu nanti perhitungan catnya agak berbeda karena permukaan yang kasar itu juga menghabiskan lebih banyak material atau cat. Berbeda dengan permukaan yang halus ya, bisa dihitung. Kajian dilakukan untuk memperhalus dinding yang sudah diplaster. Agar didapatkan dinding yang bagus, halus dan rata sebelum dicat ya. Acian terbuat dari semen dicampur air, tidak ada pasirnya. Sehingga nanti bentuknya seperti bisa seperti cat agak kental itu ya. Bisa dikuas atau bisa pakai cetok itu. Betul-betul dilakukan sampai rata ya, sampai rata. Misalnya digunakan alat bantu jidar atau kayu yang lurus ya, kecil panjang itu untuk memeriksa kerataannya. Satuannya sama dengan plesteran, itu meter persegi. Perhitungannya juga sama ya. Panjang dinding kali tinggi dikalikan 2. Itu untuk menghitung acian. Kemudian pekerjaan selanjutnya adalah membuat plafon atau langit-langit. Bahan plafon macam-macam ya. Kalau zaman dulu, rumah zaman dulu mungkin bisa dari hard flag atau hardboard ya, atau papan asbes. Tapi sekarang sudah dilarang penggunaan asbes, sekarang sudah diganti sama papan semen atau triplek ya zaman dulu ya. Kalau triplek itu kelemahannya dia mudah rusak jika kena air. Kalau atapnya bocor, kena plafonnya dari triplek ya, tripleknya nanti bisa melengkung ya, rusak. Kalau sekarang yang populer adalah gipsum board. Gipsum atau papan gipsum dibuat dari batuan gipsum ya, dicampur dengan berbagai mineral, mencetak ada berbagai ketebalan. Untuk plafon biasanya digunakan ketebalan 9 mili. 9 mili, kemudian dipasang pada rangka. Sebelumnya dikasih rangka dulu. Rangkanya juga macam-macam ya, bisa dari kayu, bisa dari besi, hulu, bisa dari baja ringan, bisa dari metal furing, dan sebagainya. Biasanya kalau untuk pekerjaan plafon ini, untuk borongannya sudah termasuk sama rangka. Jadi misalkan plafonnya maunya seperti apa, mau rata atau dengan variasi. Mau rata, nanti tinggal mengalihkan luasannya, dia sudah punya standar ya, misalkan per meter persegi 150.000, itu sudah termasuk rangka sama bahan penutupnya. Gipsum ini enaknya adalah orang suka karena permukaannya itu halus dan sambungannya tidak terlihat, sambungan antar papannya, gipsumnya itu bisa dilakukan karena dia tebal ya, 9 mili itu kan tebal. Kemudian ada jenis-jenis gipsum yang pinggirnya itu miring, jadi antar pinggirnya miring, kemudian di pertemuannya itu diberi seperti selotip, kemudian diberi dempul, dan dempulnya itu dikatakan dan diamplas sehingga hasilnya dua papan itu bisa menyatu. Kalau pengerjaannya bagus nggak kelihatan sambungannya ya. Kalau yang ngerjakan kurang bagus ya tetap aja bagian dempulannya itu terlihat. Nah, contoh, misalkan plafon dari ruangan dengan panjang 6, lebar 10, maka luasan plafonnya adalah 6 kali 10 atau 60 meter persegi.
Ini untuk plafon datar ya. Ya, sebagian besar plafon adalah plafon datar. Tapi misalkan bangunannya nanti menggunakan plafon yang miring atau mengikuti kemiringan atap, maka Anda tidak bisa menghitung dari gambar denah. Anda hanya bisa menghitung nanti dari gambar potongan yang memperlihatkan kemiringannya itu berapa jika diukur panjang lebarnya plafon dilihat dari kemiringan itu berapa, karena miring akan berbeda dari tidak terlihat di denah sehingga berbeda ya. Jangan sampai nanti salah ngitung ya, plafonnya miring Anda hitung pakai denah jadi lebih kecil. Nah, setelah nanti dipesankan nah kurang. Kemudian kalau sudah terpasang semua, maka bangunan bisa dicat ya, bisa dicat. Cat ini berupa cat dinding atau cat plafon ya, sama. Biasanya sih kalau pekerjaan plafon itu sudah diborongkan, itu sudah termasuk sama cat juga ya. Si rangka, pemasangan plafonnya sama dicat biasanya. Kalau mengerjakan sendiri ya, ini nanti bisa dibarengkan setelah ngecat bisa dengan ngecat dinding ya. Pengecatan umumnya dilakukan pada dinding bangunan baik sisi luar maupun sisi dalam. Satuan digunakan adalah luas ya, meter persegi. Ya, luasan yang dicat itu sama dengan luasan di plaster ya kan. Tadi bagian plaster yang di luar sama di dalam, artinya yang dicat kan sama. Atau dengan acian. Ya. Jika misalkan ruangannya panjang 10 meter, tinggi dinding 3 meter, maka pas pengecatannya tinggal dikalikan saja 60 meter persegi. Nah, kemudian nanti jika Anda hendak menghitung harga bangunannya, maka ini nanti volumenya masuk ke analisis PUW. Analisa PUW nanti di dalam analisis itu sudah ada ya, sudah ada perbandingan-perbandingan. Jadi misalkan untuk per meter persegi pengecatan itu dibutuhkan bahan cat sekian liter, dibutuhkan kuas, dibutuhkan tenaga, dibutuhkan waktu dan sebagainya, itu sudah nampak. Itu adalah hasil rata-rata ya. Hasil yang sebenarnya itu tergantung dari nanti material yang Anda gunakan ya. Khususnya dalam pengecatan ini range-nya bisa banyak ya, bisa lebar. Artinya penggunaan catnya. Setelah Anda ketemu volume, kalau Anda mau ketemu biaya itu kan nanti ketemu berapa banyak cat yang kita gunakan. Nah itu berapa? Jadi analisa BW ada patokannya. Ini untuk 1 meter itu butuh cat sekian. Jadi sebenarnya ini tidak bisa dijadikan patokan secara pasti ya, karena itu tergantung dari merek catnya, kondisi catnya. Jadi cat itu kan beda-beda ya. Kalau Anda mau beli cat itu kan pasti nanti dihadapkan dengan begitu banyak pilihan, warna, merek, dan harga. Dari merek yang terkenal, yang harganya mahal, hingga merek-merek biasa, bahkan sampai merek yang Anda baru dengar. Misalkan Anda ingin mengirit biaya, kemudian Anda pilih cat yang paling murah, misalkan ya. Paling murah. Kemudian Anda bawa pulang, Anda encerkan seperlunya, Anda cat, 1 kali lapis gitu ya. Setelah kering, ternyata masih kelihatan di dindingnya. Kan dindingnya bata merah ya. Anda cat putih gitu. Sekali lapis masih kelihatan nih. Dindingnya belum tertutup sempurna. Maka Anda harus cat lagi ya, ditimpa lagi 2 kali. Wah, masih terlihat nih. Sebagian masih nerawang istilahnya itu. Ada cat lagi gitu ya, seterusnya sehingga dinding itu sampai tertutup sempurna oleh warna catnya. Ya memang cat itu tidak ada sekali sapu memang. Biasanya 2 atau 3 kali ya. Loh, makin bagus catnya, itu nanti daya tutupnya akan semakin besar. Artinya 1 kilo atau 1 kaleng cat itu bisa mengecat lebih banyak itu ya. Tapi kalau cat yang murah atau materialnya biasa-biasa saja, itu daya tutupnya kurang. Jauh dari cat yang tadi. Daya tutupnya lebih sedikit. Jadi kadang-kadang beli cat itu tidak selamanya beli harga lebih murah itu lebih irit. Karena itu tergantung dengan daya tutupnya juga ya. Murah tapi daya tutupnya kurang.
nanti juga keluar uang lagi karena jumlah cat yang dibutuhkan akan lebih banyak. Tapi mahal, tapi daya tutupnya bagus, ya mungkin jumlahnya tidak begitu banyak, sudah cukup menutup. Seperti itu biasanya ya. Nah, memang itu tidak ada patokan karena kalau kita hanya berdasarkan dari klaim pabrik, di pabrik itu pasti juga ada klaimnya. Pabrik terkenal itu nanti di brosurnya ada daya tutup sekian meter persegi untuk 1 galon atau untuk 1 kilonya. Nah, kita tetap harus coba juga apakah benar ya klaimnya tersebut. Tapi kalau merek cat yang terkenal biasanya sih nggak jauh-jauh ya, nggak jauh-jauh dari itu. Misalkan diklaim 1 kaleng bisa untuk 6 meter persegi ya, kan dikuaskan ya misalkan 5, sekian ya sudah cukup ya, sudah mendekati klaimnya ya. Nah, sebaiknya nanti perhitungan jumlahnya ya harus memperhitungkan hal seperti itu. Kalau pabrik cat biasa kan nggak ada keterangan daya tutup, nah itu harus diperhatikan. Kalau memang ingin pakai cat murah seperti itu ya nanti diperkirakan ya kira-kira ini bisa nutup berapa meter persegi. Nanti baru keluar dihitungkan biayanya. Itu pengecatan ya. Jadi membangun itu nanti sangat banyak sekali liku-likunya. Dan pekerjaan sanitasi. Nah, pekerjaan sanitasi. Sanitasi itu apa? Sanitasi itu misalkan pekerjaan seperti area mandi atau toilet umum ya. Mandi kalau di bangunan perkantoran, hotel dan bangunan publik itu tidak hanya kamar mandi kan, biasanya di situ juga ada wastafel, ada urinoir ya, di satu ruangan besar ya. Kalau di rumah sederhana mungkin hanya kamar mandi saja. Nah itu kan nanti ada perlengkapannya ya, ada klosetnya, ada wastafelnya, mungkin ada kloset jongkok, ada kloset duduk, ada kerannya, ada keran wastafel, ada keran untuk misalkan untuk wudhu, misalkan. Kemudian di wastafelnya ada jet spray, misalkan. Ada urinoir, nah itu misalkan nanti di hotel ya, di hotel ada air panas, itu juga ada keran kombinasi ya, air panas, air dingin dan sebagainya. Kemudian di ruangannya sendiri, ruangan mandinya sendiri ada itu, ada lubang pembuangan yang floor drain. Dan nanti ada peralatan lain ya, shower set ya, showernya sendiri dan sebagainya. Itu semua pekerjaan sanitasi. Nah, untuk menghitungnya harus dihitung per unit sesuai kebutuhan bangunan. Maksudnya per unit ini kalau bangunan yang banyak berulang seperti di hotel, di rumah sakit, di apartemen, itu kan kamar mandinya misalkan tipenya sama ya isinya sama. Nah, ada hitung per unit ya, per unit. Oh butuhnya ini. Tipenya ini misalkan ya. Nanti baru dicari harganya ada dikalikan ya. Itu kan sudah barang jadi. Kalau yang sebelumnya tadi yang kita bahas adalah barang-barang yang harus dirangkai untuk bisa menjadi produk akhir, sehingga harus kita hitung volumenya dulu. Kalau ini kan sudah barang jadi harus tinggal beli saja. Untuk pembelian besar, kontraktor akan memesan langsung pada produsen ya. Ini pasti ya, misalkan pembuatan gedung yang besar ya, hotel atau apartemen, kondominium dan sebagainya, itu karena kebutuhannya banyak, maka kontraktornya bisa pesan langsung ke pabriknya untuk menjamin ketersediaan barang dan harga. Nah, kalau Anda kebutuhannya besar tapi beli di toko ya ternyata stoknya habis sedikit, nah kan repot ya. Dan nanti butuhnya dengan jumlah yang banyak dan harus sama. Kemudian harganya juga pasti akan lebih mahal ya. Kalau dia beli banyak, partai besar langsung ke pabrik, pasti dia dapat harga yang lebih murah. Dan kalau nanti semisal Anda ingin membangun rumah sendiri, Anda ingin melengkapinya dengan saniter atau sanitasinya ini, hati-hati juga nanti saat Anda nanti mencari-cari material saniter ini ya, ada sangat banyak sekali pilihan, model, harga itu. Jika Anda tidak mengontrol budget Anda itu, mungkin Anda nanti bisa tergoda ya. Karena nanti penampilan dari produk-produk ini akan sangat menggoda ya. Misalkan kloset, nanti ada kloset yang bentuknya modern bagus ya. Ada yang monoblok ya, dari satu bagian, ada yang 2
dual block ya, antara tabung air yang itu terpisah. Ini kan macam-macam ya. Ada yang otomatis, Pak, ini nanti ada saluran airnya, nanti bisa nyemprot air bukan. Wah, sangat banyak sekali macamnya. Jadi, kalau nggak mengontrol diri, misalkan punya dana lebih, wah bisa-bisa nanti habis banyak. Karena akan sangat banyak pilihan harga dan penampilan ya. Karena seperti ini tuh jenisnya banyak sehingga susah untuk dikontrol. Beda sama box yang tadi ya. Udah harganya itu kan harganya 45 kilo ya, paling mahal ya, selisih berapa ribu. Pasir juga ya, satu truk sekian, nanti satu kubik sekian. Tapi kalau barang-barang seperti ini itu kan Kwitansinya mana? ini memang suara. Boleh ke saya. Pakai ini. Tapi gue apa lagi? Paling akhir ya, film paling. Mengenai bahan sanitasi ya, kalau tidak ada standarnya maka harus ditentukan tipe mereknya. Nah, kemudian kita menginjak ke pekerjaan MEP. MEP itu apa? MEP itu Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Mechanical, Electrical itu hubungannya nanti dengan kelistrikan. Ya. Seperti mechanical itu nanti juga pompa itu ya. Kelistrikan itu lampu, kabel, panel. Panel-panel ini nanti untuk bangunan yang bertingkat itu akan sangat banyak panelnya. Karena nanti ada panel untuk distribusi listrik, ya, ada panel untuk penerangan, ada panel khusus untuk AC, ada panel khusus untuk pompa, ada panel untuk lift dan sebagainya. Itu nanti bisa dikelompokkan atau dikumpulkan di satu ruang panel untuk mengontrol bangunan, bisa di basement dan sebagainya. Itu mechanical electrical ya. Bisa juga pekerjaan elektronik. Ini lebih ke barang yang halus ya, jaringan-jaringan seperti komunikasi atau telepon. Kemudian sistem jaringan, sound system, tata suara, jaringan, alarm kebakaran, CCTV, dan seterusnya. Nah, pekerjaan ini juga harus dihitung juga. Nah, dihitung nanya dari gambar utilitas ya, dari gambar jaringan nanti kan ada. Dari itu nanti bisa dihitung misalkan panjang kabelnya berapa, kemudian jumlahnya berapa, ya kan? Untuk misalkan pemadam kebakaran itu kan nanti ada hidran, kemudian di lantai nanti mungkin ada husril ya, ada tempat untuk menyimpan selang pemadam. Nah, kemudian nanti di tiap ruang nanti ada sprinkler ya, ada titik sprinkler itu untuk sensor asap. Jadi begitu ada kebakaran, ada asap, nanti otomatis dia akan menyemprotkan air. Nah, air itu kan nanti ada jaringan pipanya, pipa untuk sprinkler itu nanti di tiap ruang ya, dia nyambung, terus nanti dihubungkan dengan water reservoir atau penampung air yang ada di atap. Nah, bukan nyemprot, tadi air dari atas akan memadamkan lewat pipa-pipa itu tadi. Itu kan nanti harus dihitung ya, dihitung panjangnya, berapa tekuannya, dan sebagainya. Jaringan ini juga ya, telepon, mungkin internet juga nanti kalau pakai kabel, itu kan nanti dihitung, misalnya kabelnya fiber optik ya, dari luar masuk ke gedung itu berapa, gitu. Misalkan nanti perlu ada wifi ya, antenanya di mana, itu kan nanti bisa dihitung ya. Nah, itu kan nanti ada kabel untuk power supply-nya, ya kan. Kemudian plumbing ya, pekerjaan plumbing ini perpipaan ini perpipaan nanti ada kaitannya dengan sanitasi tadi ya, dengan saniter. Misalkan pipa-pipa air bersih, pipa-pipa air kotor, pipa-pipa air buangan atau air limbah, itu semuanya masih pekerjaan plumbing. Nah, otomatis terkait dengan pompa booster, pompa transfer dan sebagainya. Pompa booster itu apa? Pompa booster itu adalah
pompa yang digunakan untuk mendorong air menuju ke bagian-bagian yang membutuhkan seperti kamar mandi, toilet itu di bangunan-bangunan tinggi itu digunakan pompa booster. Biasanya kalau di hotel, di apartemen dan sebagainya itu ada shower agar air itu bisa menyemprot dengan deras, itu harus dipakai pompa booster. Kadang-kadang jika tidak pakai pompa itu akhirnya tekanannya kurang ya, kurang enak, tidak bisa nyemprot di showernya. Maka diberi pompa booster. Pompa ini biasanya pompa yang otomatis kerjanya. Jadi kalau ada keran terbuka dia langsung nyemprot kerja sendiri, tidak perlu di-on-kan. Pompa otomatis. Kemudian pompa hubungannya nanti juga dengan water reservoir atau penampungan air. Biasanya penampungan air itu di dalam ada di bawah tanah. Bawah tanah itu untuk menampung air dari misalkan dari sumur atau dari PDAM misalkan ya. Kemudian itu dibawa ke atas. Di atas ada tempat penampungan air juga, roof tank. Gunanya itu tadi ya, untuk air pemadam kebakaran itu kan ngambilnya dari atas. Kemudian juga nanti air-air untuk kamar mandi itu kan ada sebagian yang pakai gravitasi, ada yang pakai pompa booster ya. Misalkan yang di dapur atau dimana nggak perlu pakai pompa booster kan bisa diadakan langsung ya pakai gravitasi. Tapi yang untuk khusus untuk kamar mandi biasanya pakai pompa booster. Nah itu dari bawah ke atas kan dipompa ya, ada pompanya, pompa dari drain reservoir ke roof tank reservoir itu ada pompanya. Nah, itu nanti ada ruangnya juga ya, ruang pompa biasanya di basement di bawah. Sebagainya itu termasuk dalam pekerjaan plumbing. Plumbing ini juga harus dihitung karena nanti pipa-pipa itu kan juga harus dihitung panjangnya seberapa, kemudian perlu sambungan berapa, dan kalau dia membelok itu perlu ada keni berapa ya, sambungan L itu populer disebut keni, apakah perlu T ya, sambungan T dan sebagainya. Apalagi kalau di bangunan yang ada sumber airnya air dingin dan air panas, misalkan di hotel, apartemen itu airnya ada dua macam ya, air dingin, air panas itu nanti kerannya juga jenisnya khusus ya, keran yang bisa mencampur air dingin sama air panas. Dan perpipaannya juga beda ya. Pipa air dingin cukup pakai pipa PVC biasa. Kalau air panas nanti pakai, kalau zaman dulu pakai pipa besi, kalau sekarang bisa pakai pipa HDPE ya, dari HDPE itu high density polyethylene, dari semacam plastik gitu, yang kuat untuk dialiri air panas, tapi dia lentur ya, tidak kaku seperti besi. Itu juga harus diperhitungkan, nanti dihitung juga. Gua aku mesti. Ada konsumsi pekerjaan AIP dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu elektrikal, elektronik, pekerjaan plumbing, pekerjaan pemadam, dan tata udara. Nah, biasanya ini kalau sudah bangunan besar, ini masing-masing pihaknya akan berbeda yang mengerjakan ya. Ada kontraktor khusus ya, subkon elektrikal, untuk plumbing sendiri, untuk pemadam sendiri, untuk AC sendiri, beda-beda spesialisnya ya. Jika nanti pada bangunan besar itu pihak yang terlibat sangat banyak. Makanya ada main con, ada kontraktor utama, dan ada sub-sub kontraktor. Kalau seperti itu nanti dibutuhkan jasa MK atau manajemen konstruksi. Nanti tugasnya untuk mengkoordinir berbagai kontraktor tadi agar bisa tugasnya itu tidak tumpang tindih ya, bisa saling sinergi. Apa? Nah, itu. Nah, masing-masing pekerjaan MP dibagi lagi menjadi beberapa item. Misalkan, plumbing itu ada pipa bersih, pipa air panas, pipa air kotor, pipa air bekas ya. Mungkin saja kalau bangunannya besar itu juga sudah terpisah lagi ya. Jadi nanti kontraktor yang bikin jaringan air bersih sama air panas beda gitu ya. Dan karena jenis pipanya sudah beda gitu kan. Sistem penyambungan sudah beda ya kan. Kalau pipa PVC biasa itu kalau mau udah pol ya, misalkan oh panjangnya kurang nih, mau disambung ya, tinggal belikan pipa lagi, belikan penyambungnya, kemudian ditulasi lem, sambung jadi. Tapi kalau pipa air panas yang dari PE itu nggak bisa seperti itu, tapi harus dipotong jadi sambung pakai mesin.
Nah, pemotongannya itu harus benar-benar rata, kemudian dia didempetkan dengan pipa yang mau disambung dan dipanaskan sehingga dia nanti menyatu. Makanya kalau pipa air panas HDPE itu warna hitam, itu sambungannya pasti akan bendol ya, ada jendolannya itu. Jadi pemanasan pada sambungannya itu. Untuk menghitung jumlah material MI yang dibutuhkan dihitung per unit ya, sama seperti tadi saniter harus dihitung per unit sesuai dengan kebutuhan bangunan karena sudah berupa bahan jadi. Bahasan kita kali ini adalah untuk menghitung volume pekerjaan dari suatu bangunan ya. Tapi untuk penjelasan rinci dari detail nanti kita lanjutkan di pekan depan. Nah, jadi untuk pekan ini hanya untuk menghitung volume. Nah, nanti mungkin besok nanti saya akan kasih latihan untuk Anda. Nanti Anda coba kerjakan menghitung volume. Jadi mungkin nanti ada suatu rumah sederhana, ada seperangkat gambar, nanti Anda coba hitung volume seperti yang sudah ditunjukkan di slide-slide ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mau nanya Pak, Oh ya silakan. yang di rumus panjang sengkang itu Pak, bagian panjang Ya. tumpukan sama panjang ikatan, kan ada nilai 2,5 sama 6. Itu dari mana Pak nilainya? Pak? 2,5 sama 6 ya. Oke, kita buka lagi. Ya Mas ya. Contohnya tadi untuk balok tadi panjang sengkang itu berarti kan dia mengelilingi tulangan. Jadi kita bisa hitung dari keliling balok. Tapi karena dia masuk di dalam maka kita kurangi dengan selimut beton. Kemudian ditambah dengan 4 panjang bengkokan atau tekuannya di 4 sisi itu, di 4 pojok, ditambah dengan 2 panjang ikatan yaitu sengkang atau begel yang kita bengkokkan ke dalam di ujungnya. Itu. Jadi keterangannya ini di bawah keliling balok dikurang selimut beton itu dari angkanya dari itu 0,25 dikurangi 0,06. 2 adalah banyak sisi datar. Nah itu tekuan itu kan 2,5 kali diameter dan 6 itu rumus ya 6 kali diameter itu untuk panjang tekuannya itu ya 6 kali diameter itu ya. Jadi nanti dilebihkan ujungnya untuk dibengkokkan masuk itu 6 kali diameter besinya. Kalau 2,5 D itu kan lengkungan dari kalau dia ditekuk pada besinya itu kan 1/4 lingkaran, itu rumusnya kan 2,5 kali D. Mungkin demikian. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Anggitia. Pak, iya. Pak, sebenarnya untuk membuat basement itu apakah ada batasan untuk kedalamannya ya, Pak? Karena di daerah saya ini basement itu nggak cuma 1 lantai, Pak, tapi bisa sampai 2 atau 3 lantai di bawah tanah gitu. Kemudian untuk menghitung luas galiannya, apakah dihitungnya itu satu-satu tiap lantainya atau di awal tuh ya udah dari lantai 1 sampai lantai ketiganya gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Iya. Jadi pembuatan basement itu memang tergantung pada daerah. Tiap-tiap daerah berbeda. Itu nanti didapatkan dari hasil tes tanah. Jadi harus dites tanah dulu, namanya tes sondir. Dari hasil tersebut nanti bisa diketahui lapisan-lapisan tanahnya. Kemudian ketinggian muka tanahnya, air tanah berapa. Dari situ nanti baru bisa ditentukan ini boleh atau bisa dilakukan misalkan sampai 3 lantai di bawah tanah. Atau
karena mungkin kondisi tanahnya tidak bagus atau air tanahnya terlalu tinggi, ini paling maksimal cuma 1 lantai misalkan. Jadi misalkan di daerah Semarang yang daerah dekat sama pantai, atau misalkan Jakarta yang dekat dengan pantai, di situ misalkan tanahnya orang bagus, kemudian terjadi penurunan tanah dan sebagainya, mungkin akhirnya ahli struktur tidak merekomendasikan untuk basement yang dalam, tapi mungkin ya maksimal 1 atau 2 lantai. Tapi mungkin di daerah lain, mungkin Jakarta Selatan, di tanahnya agak bagus, lebih keras dan sebagainya, mungkin bisa dibuat basement yang lebih dalam lagi, karena kondisi tanahnya, lapisan tanahnya lebih memungkinkan. Jadi itu nanti dilihat dari kondisi tanah, kondisi muka air tanah yang ada di situ. Dan untuk perhitungan volume dari basementnya, langsung saja dihitung sampai dia masuk berapa lantai di situ. Jadi perencanaannya mau dibuat berapa kedalamannya. Misalkan 3 lantai, masing-masing lantai misalkan 3 meter. Jadi nanti basementnya 9 meter. Jadi volumenya langsung dihitung volume kedalaman 9 meter kali ukuran panjang dan lebarnya. Jadi langsung dihitung segitu. Karena nanti galiannya juga akan digali dalam itu. Nanti alat beratnya juga akan menggali sampai ke atas kedalaman yang ditentukan. Karena galinya tidak selantai demi selantai, tapi langsung sedalam itu. Mungkin begitu Mbak Anggit ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi atau mau bertanya atau belum jelas? Jadi nanti setelah ini saya akan beri latihan kecil ya. Nanti bisa mungkin saya share di grup atau mungkin saya buka di Google Classroom. Nanti Anda bisa kerjakan di waktu luang. Mungkin nanti pengumpulannya setelah beberapa hari aja ya. Jadi misalkan ada rumah sederhana, ada gambar dena, tampak, potongan. Nanti Anda coba menghitung seperti tadi ya, dari awal, dari galian, dari pondasi, seterusnya sampai ke balok. Nanti Anda tuangkan hasilnya. Bisa mungkin nanti Anda di hitungan Anda, jika Anda hitung manual, pakai coret-coret pensil, Anda bisa foto, kirim, atau Anda mau ngitung di Excel, Anda bikin format gitu ya, panjang lebar tinggi, dikasih rumus, silakan nanti Anda kirimkan hasilnya. Nanti Anda bisa memahami cara menghitung volume bangunan ya, untuk membuat bill of quantity. Ya, seperti itu. Materi ini juga nanti akan saya share juga. Ini coba saya share ke grup ya. Ke grup Ban 3 teknologi. Nah, ini tak share juga. Oh ya, ini belum saya share. Satuan menghitung latihan ini. Nah, sudah saya share ya, materinya bisa Anda unduh, bisa Anda baca yang tadi itu. Jika Anda masih ada pertanyaan, Anda bisa layangkan lewat grup nanti. Dan nanti untuk latihannya nanti akan saya kirimkan di grup atau di lewat Google Classroom ya. Mohon izin Pak. Yes. Sebelumnya suara saya sudah terdengar. Pertanyaan Pak. Iya, silakan. Ini berangkat dari pengalaman saya sendiri. Dinding itu bisa retak. Entah karena acian dindingnya atau plesterannya ya Pak ya. Atau kalau misalnya mau dirombak itu harus sampai plesterannya juga atau enggak gitu? Ya, itu memang masalah yang sering terjadi adalah keretakan pada dinding. Memang sebabnya macam-macam. Bisa juga dari struktur, artinya itu ada gerakan tanah yang tidak bisa ditanggung oleh sistem pondasi bawah, slope dan pondasi, sehingga itu mengakibatkan adanya penurunan yang tidak seimbang sehingga terjadi keretakan. Tapi biasanya itu disebabkan oleh material plesterannya yang kurang bagus, misalkan pasirnya misalkan pasirnya yang kurang bagus sehingga mungkin kurang begitu homogen dan masih tercampur sama bahan-bahan lain dan digunakan untuk memplester dicampur dengan semen sehingga nanti setelah dia mengering dan berapa lama itu
bahannya bisa terlepas sendiri seperti itu. Atau bisa juga pada saat pengeringan, jadi dinding itu setelah dia ditunggu mengering baru boleh dicat. Jadi setelah di plester itu harus ditunggu mengering. Dalam proses pengeringan itu sebenarnya tidak boleh secara tiba-tiba. Artinya proses hidrasi atau pengeluaran uapannya itu harus dikontrol. Biasanya kalau dinding habis plester itu disiram air, jadi suasananya tidak langsung kering tapi agak lembab, sehingga nanti pengeringannya terjadi secara perlahan-lahan ya, secara alami, uap airnya bisa keluar. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau mau dicat juga harus menunggu kering sempurna. Kering sempurna itu setelah beberapa hari. Tidak boleh begitu kering langsung dicat. Biasanya ditunggu dulu beberapa hari nanti baru dicat. Dan dicat juga nanti ada prosesnya ya. Ada pakai cat dasar dulu, diplamer, kemudian diamplas dan sebagainya, baru dipolaskan cat akhir dan sebagainya. Jadi memang dari awal memang harus digunakan ya cara yang benar dan material yang benar. Dan jika memang masih terjadi retakan walaupun sudah diperbaiki, diperlukan trik-trik khusus. Ya, ada trik-trik khusus yang untuk itu ya. Misalkan memang susah didapatkan pasir, yang pasirnya memang adanya cuma itu. Kemudian dibuat mester, nanti retak lagi. Tapi nggak ada bahan misalkan ya. Itu bisa disiasati juga. Nanti saat itu nanti dibongkar lagi. Kemudian sebelum dicampur ya itu pasir, semen itu nanti ditambah semacam bahan perekat, semacam lem kayu yang putih itu ya, diajarkan itu nanti dicampurkan ke situ, sehingga nanti sifat dari plesteran itu agak sedikit lentur. Jadi kira-kira nanti itu bisa mengurangi retakan dinding. Atau juga nanti bisa menggunakan bahan cat yang lentur juga ya, ada bahan cat yang lentur, tapi memang harganya agak sedikit mahal, karena bahannya itu elastis. Kalau untuk cat luar namanya cat elastomerik. Itu untuk luar ruang, dia bahannya elastis, dia tidak hanya mengurangi retakan tapi juga tidak mudah terkelupas. Yaitu cat elastomerik. Ada itu di beberapa merek, ada yang melakukan tipe seperti itu. Jadi kalau tadi sebaiknya ya dari sejak awal, dari sejak plesterannya itu memang dibuat dari material yang berkualitas, yang bagus, dan cara pembuatannya juga harus mengikuti aturan-aturan kaidah. Karena kadang-kadang tukang itu juga pengen cepatnya saja ya, pengen cepat. Kadang-kadang orang bikin pasangan batu bata itu harusnya direndam, dia nggak mau direndam, yang penting langsung jadi. Atau setelah dia mengering harusnya kan ditunggu dulu atau dikasih air dulu, ditunggu mengering alami. Dia nggak langsung aja dibiarkan kering nanti langsung dicat, seperti itu juga ada seperti itu ya. Apalagi kalau tuh sistemnya borong ya, borong itu kan yang penting dia cepat selesai, cepat uangan itu. Makanya itu harus diperhatikan juga ya, hal seperti itu. Mungkin demikian Mbak Ayu. Baik Pak, terima kasih. Iya sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Pak, berpendapat sih Pak. Ya, silakan Mas Putu. Tadi juga kan Mbak Ayu bilang bahwa ada tembok yang sering retak. Nah, saya pun juga mengalami karena saya setuju dengan pendapat Bapak karena kan kita tahu bahwa dasar dari pondasi, di atas pondasi kan ada slope. Slope itu kan fungsinya supaya ketika nanti ada gerakan, beban yang di atas itu rata gitu. Tapi kan nggak mungkin bisa dipungkiri bahwa semakin berjalannya waktu, mungkin kan kondisi tanah itu kan mungkin tergerus air, jadi kan turun sehingga terjadi gerakan dalam tembok itu. Nah, saya pun juga mengalami Pak di rumah tembok di bagian dapur saya itu retak dikarenakan karena ada air masuk ke tanah itu sehingga pondasinya agak bergeser sehingga retak. Kemudian saya juga dulu ketika pembangunan rumah saya pernah iseng-iseng sih Pak melester tembok dengan pasir itu, tapi pasirnya tuh butiran-butirannya tuh masih besar-besar. Jadi saya plester aja, terus beberapa hari saya lihat kok retak juga sila temboknya, ternyata bahan materialnya nggak halus gitu Pak. Itu sih Pak, saya mau berpendapat sekaligus cerita juga Pak. Kasih, Pak. Bagus sekali Mas Putu sudah memberikan pendapat, itu hasil dari pengalaman pribadi, itu kan bisa Anda gunakan untuk memahami perkuliahannya. Jadi memang untuk membuat plesteran yang bagus, pasirnya itu harus diayak ya. Ayaknya juga yang halus ya. Karena ayak juga macam-macam diameternya, ada yang 2 cm, ada yang 1 cm, setengah cm, itu Anda harus pilih yang halus sehingga nanti hasilnya juga plesterannya bisa halus. Ya, seperti itu memang harus dari awal memang sudah dipersiapkan. Ternyata kan memang jika tidak homogen,
butirannya ada yang kasar, ada yang halus, otomatis nanti akan terlepas. Setelah dia kering, ada kemungkinan untuk terlepas ya, nanti akan mempengaruhi dari penampilan dari dindingnya ya, seperti itu. Mungkin ada lagi? Bagus sekali, Mas Putu sudah memberikan pengalamannya. Ada lagi mungkin yang mau menanggapi atau mau bertanya, silakan. Kalau dari simatis saya kira tidak susah ya, itu perhitungannya juga rumus-rumusnya sederhana. Jadi nanti kalau latihan ya paling Anda ketelitian saja Anda ya, ketelitian dalam tadi misalkan dari senti ke meter atau ketelitian dalam menghitung panjang dari pondasi ya, panjang dari slopnya, itu kan nanti kan menjumlahkan ya. Kadang-kadang mungkin ada yang kelupaan kalau bangunannya banyak itu sisi panjang tertentu yang belum dijumlahkan, nah seperti biasanya seperti itu. Ini faktor ketelitian ya, kalau hitung-hitungannya tidak rumit ya untuk menghitung volume itu. Mungkin begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin saya akhiri ya. Saya akhiri kuliah pada hari ini.